da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari beberapa faidah penting dari surat Al-Ikhlas. Surat yang alhamdulillah dari kecil sudah kita hafal. Anak-anak kecil kita pun sudah menghafalkannya. Surat ini adalah surat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Sampai kata Nabi SAW, "Ayajizu ahadukum an yaqra'a thuluthal Qur'an fi lailatin?" Apakah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Fashaqqa dzalika alaihim, maka ucapan Nabi SAW ini memberatkan para sahabat. Wa qalu, mereka pun mengatakan, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang mampu melakukan itu ya Rasulullah? Wa qala, maka Nabi SAW bersabda, Allahul wahidus samad thuluthul Qur'an. Surat yang menyebutkan Allah yang Maha Esa, As-Samad yang seluruh makhluk butuh kepadanya, itulah sepertiga Al-Quran. Jadi, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita mendapatkan pahala seperti membaca surat Al-Ikhlas, kita mendapatkan pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Sehingga jemaah sekalian, surat ini dianjurkan kita baca setiap hari di 3 solat sunnah. Yang pertama, di awal hari, yaitu solat sunnah fajar. Solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, kita membaca Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua di awal malam, yaitu pada solat sunnah ba'diyah maghrib. Juga di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, surat Al-Kafirun. Dan rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Kemudian di akhir malam, yaitu pada solat witir. Dan solat witir itu boleh dilakukan di awal malam, boleh juga di pertengahan, boleh juga di akhir malam. Dan di akhir malam itu yang paling afdol. Kalau kita solat witir 3 rakaat, dianjurkan rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la setelah Al-Fatihah. Kemudian rakaat yang kedua surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah. Kemudian rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Jadi setiap hari pada 3 solat sunnah, bahkan 2 di antara 3 solat sunnah ini adalah solat sunnah yang paling afdal.
Salat sunnah rawatib yang paling afdal adalah 2 rakaat sebelum subuh. Yang itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian salat sunnah yang terbaik adalah salat malam, dan salat malam yang terbaik adalah salat witir. Ditambah lagi jamaah sekalian, pada salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah kita membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah kita membaca Al-Ikhlas. Jadi 4 salat sunnah. Dianjurkan selalu membaca 2 surat ini bersamaan, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Masih ditambah lagi dengan zikir pagi dan petang. Setiap pagi dan petang dianjurkan kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sebelum tidur juga dianjurkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian kita tiup kedua tangan kita, lalu kita usapkan ke anggota tubuh kita yang bisa dijangkau oleh 2 tangan kita. Lakukan itu 3 kali. Kemudian setelah sholat juga dianjurkan membaca 1 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini luar biasa. Setiap hari kita dianjurkan membaca surat ini dalam banyak waktu. Bahkan dalam sholat sunnah yang paling afdal. Sampai ada seorang sahabat, ketika beliau menjadi imam, seringkali beliau membaca surat ini. Maka hal itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, coba tanya kepada dia, apa sebabnya dia membaca surat ini? Maka dia pun menjawab, li'annaha sifatur rahman. Karena dalam surat ini terkandung sifat Allah yang maha penyayang, wa ana uhibbu an aqra'a biha, sehingga aku cinta untuk membacanya. Maka Nabi SAW mengatakan, akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbuhu. Kabarkan kepadanya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sendiri mengatakan kepadanya, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Oleh karena itu jemaah sekalian, sepatutnya kita baca surat ini dengan penuh kecintaan, kekhusyukan, dan kehadiran hati. Maka kita pun harus memahami, meyakini, dan mengamalkan kandungan surat ini. Kalau cuma baca saja, tapi nggak dipahami maknanya, itu kurang berarti. Kurang pahalanya. Dan kalau tidak diamalkan, tidak ada gunanya. Biar kita baca setiap hari 1000 kali. Tapi makna yang terkandung di dalamnya, kita tidak yakini kebenarannya. Kita tidak amalkan dalam hidup kita, tidak ada gunanya sama sekali. Maka harus kita pahami, kita yakini kebenarannya, dan kita amalkan. Lalu apa sebab turunnya surat ini jemaah sekalian? Para ulama ahli tafsir menjelaskan, sebab turunnya surat ini karena orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyembahnya. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Isa
yang mereka sebut Yesus anak Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun menyembahnya. Dan musyrikin Arab mengatakan malaikat anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka pun ada yang menyembah para malaikat tersebut. Maka turunlah surat ini. Jadi inilah sebab mengapa surat ini turun. Karena ada 3 golongan manusia yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dimulai dengan perintah kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul," katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, "Huwallahu ahad." Dialah Allah Ahad yang Maha Esa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan maknanya adalah Huwal wahidul ahad alladzi la nadhira lahu wala wazir wala nadid wala syabih wala adil. Artinya adalah Dia yang satu, yang esa, yang tidak ada yang semisal ataupun yang serupa dengannya. Tidak pula ada yang dapat menandinginya, yang dapat menyerupainya, dan tidak pula ada yang dapat menggantikannya, yang serupa dengannya, karena Dia esa. Kenapa? Li'annahul kamil fi jami'i sifatihi wa af'alihi. Karena Dia yang sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Sehingga tidak mungkin ada yang serupa dengannya. Itulah makna Allah Al-Ahad, yang Maha Esa. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, Huwallahu alladzi lahu ibadah kulli syai'. Karena Allah yang esa, maka seluruh ibadah yang dilakukan oleh makhluk hanya miliknya. La tanbagi al-ibadatu illa lahu. Tidak boleh ibadah itu dipersembahkan kecuali hanya untuknya. Wala tasluh li syai'in siwahu. Dan tidak pantas ibadah tersebut diberikan kepada selainnya. Dan inilah jemaah sekalian, sebabnya mengapa surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Padahal tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Pada umumnya, nama-nama surat itu ada kandungan kata di dalamnya. Namun pada surat Al-Ikhlas, tidak ada kata Al-Ikhlas di dalamnya. Lalu diambil dari mana? Dari ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang esa. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, berarti seluruh ibadah hanya milik Allah. Tidak boleh ada yang disembah selain Dia. Dan itulah hakikat Al-Ikhlas. Sebagaimana di surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah mukhlishina lahud-dina, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Maksudnya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Hunafa, dalam keadaan mereka
hunafa. Hunafa itu tafsirnya adalah mereka menjauhi kesyirikan. Karena dosa syirik itu menghancurkan amal ibadah. Sebagaimana di ayat yang lain, di surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalan. Jadi jemaah sekalian, hakikat ikhlas adalah pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata. Makanya, kalau kita mengikuti definisi ikhlas menurut syariat, tidak ada selain seorang muslim yang dapat ikhlas. Yang dapat bekerja dengan ikhlas itu hanyalah seorang muslim. Karena yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata hanyalah seorang muslim. Dia tidak menyembah kepada selain Allah. Dia tidak menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allahu Ahad. Allah adalah yang Maha Esa. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau ada seorang muslim memiliki suatu keyakinan, ada yang serupa dengan Allah, berarti dia mendustakan ayat ini. Begitu pula jika ada seorang muslim memiliki keyakinan, ada selain Allah yang berhak disembah, atau berhak dituhankan, berarti dia mendustakan ayat ini. Tidak ada gunanya dia ucapkan ayat ini setiap hari 1000 kali. Kalau dalam hatinya, dia membenarkan penyembahan kepada selain Allah. Kalau dia mengatakan, tidak salah orang yang menyembah kepada selain Allah. Nggak boleh kita salahkan mereka. Nggak ada gunanya dia baca ayat ini. Ayat ini menyalahkan semua yang disembah selain Allah. Karena Allah adalah Ahad. Hanya dia yang berhak disembah. Sehingga makna ayat ini jemaah sekalian sama persis dengan La ilaha illallah. Di dalam kalimat La ilaha illallah terkandung 2 rukun. Rukun yang pertama, an-nafyu, penafikan. Yang terdapat di dalam La ilaha. Artinya adalah kita salahkan, kita ingkari, dan kita jauhi semua peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua, al-itsbat, penetapan. Yang terkandung di dalam illallah, artinya adalah kita yakini yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu dialah Allah sesembahan yang benar, dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan bahwasannya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Itulah sebabnya Dia Ahad. Karena hanya Dia yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah. Semua selain Dia kecil. Hanya Dia yang esa, yang maha tinggi lagi maha besar. Maka hanya Dia yang berhak untuk disembah. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Jemaah sekalian, Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir serta para ulama ahli tafsir menyebutkan banyak sekali penafsiran tentang makna Allahus Samad. Namun semua penafsiran ini tidak bertentangan, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dan pada akhirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau memberikan kesimpulan. Beliau menukil dari Imam Abul Qasim Al-Tabarani dalam kitab As-Sunnah menjadi 4 penafsiran. Penafsiran yang pertama, wa huwa alladhi yusmadu ilaihi fil hawaij. Dialah Allah yang seluruh kebutuhan ditujukan kepadanya. Artinya, seluruh makhluk
butuh kepadanya. Tidak ada satupun makhluk kecuali membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Apapun nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah. "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ini makna as-somad yang pertama. Seluruh makhluk butuh kepadanya. Dan sebaliknya dia tidak sedikit pun membutuhkan makhluknya. Makna yang kedua, wa huwa alladzi qad intaha su'daduhu. Dialah pemilik segala kesempurnaan. Kebesarannya sempurna. Kekuatannya sempurna. Ketinggiannya sempurna. Kekuatannya sempurna. Semua sifat-sifat Allah sempurna. Tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Ini makna yang kedua. Dia adalah as-somad, dialah pemilik kesempurnaan. Semua sifat-sifatnya sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Sedangkan kita makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kemudian yang ketiga, wa huwa samadul ladzi la jawfa lahu wa la ya'kul wa la yashrab. Dialah as-samad yang tidak memiliki rongga, sehingga dia tidak membutuhkan makanan, tidak pula membutuhkan minuman. Beda dengan kita makhluk, kita butuh makan, setelah itu pun kita butuh untuk buang hajat. Dan yang keempat, wa huwal baqi ba'da khalqihi. Dialah yang kekal abadi. Inilah jemaah sekalian, 4 makna as-somad. Maka ini lebih menguatkan ayat sebelumnya bahwa hanya Allah kalau begitu yang berhak disembah. Dialah pemilik kesempurnaan, seluruh sifat-sifatnya sempurna, tidak sedikit pun mengandung kekurangan, dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Tidak sekejap pun dalam hidup kita bisa lepas dari kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu walau hanya sekejap mata. Tidak sekejap mata pun kita bisa lepas dari kebutuhan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu jemaah sekalian, hanya Dia yang pantas disembah. Oleh karena itu, banyak sekali ayat yang menjelaskan kepada kita bodohnya orang yang menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Karena berarti dia menyembah makhluk yang lemah, yang sama sekali tidak bisa menunaikan hajat-hajatnya, tidak bisa mengabulkan doanya, tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat, yang lebih bodoh daripada orang yang menyembah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila." Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali seperti hewan, bahkan mereka lebih sesat, lebih bodoh daripada hewan. Maka orang yang cerdas mestinya dia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, dan dia meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, tidak berhak untuk disembah. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau ada seseorang yang mempersembahkan satu ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia mendustakan ayat ini. Kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia tidak memiliki anak, tidak pula dilahirkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, "Ai laisa lahu walad wala walid wala sahibah."
Maknanya dia tidak memiliki anak, tidak pula memiliki orang tua, tidak pula memiliki istri. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, laisa bifanin. Makna lam yalid adalah laisa bifanin. Allah tidaklah akan musnah. Li'annahu la syai'a yalid illa wa huwa fanin ba'id. Karena tidak ada yang memiliki anak kecuali dia akan musnah serta binasa. Contohnya kita. Kita memiliki anak dan kita akan musnah binasa. Anak kita adalah pengganti kita di muka bumi. Dan itulah makna manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Khalifah itu maknanya pengganti. Artinya kita adalah pengganti generasi sebelumnya. Kemudian datang anak cucu kita menggantikan kita. Itu makna khalifah. Sehingga kata Imam At-Tabari rahimahullah, makna lam yalid, Allah tidak beranak, itu bermakna dia juga tidak binasa, tidak musnah. Dia kekal abadi. Karena semua yang memiliki anak, itu akan musnah. Sedangkan walam yulad, dia tidak diperanakan, tidak dilahirkan, walaysa bimuhdath, lam yakun fakan. Dia bukanlah sesuatu yang baru, yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Lianna kulla mauludin fa innama wujida ba'da an lam yakun. Karena setiap yang dilahirkan itu ada setelah sebelumnya tidak ada. Wa hadatha ba'da an kana ghairu mawjudin. Dan dia muncul setelah sebelumnya dia tidak ada. Walakinnahu ta'ala dzikruhu qadimun lam yazal wa da'imun lam yabid wa la yazulu wa la yafna. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dia yang sejak dahulu dan terus-menerus ada, kekal, tidak akan pernah musnah, dan akan terus-menerus zatnya kekal, sedangkan seluruh makhluk akan musnah. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekekalan, barulah makhluk itu menjadi kekal, seperti surga dan neraka. Jadi ini penjelasan para ulama ahli tafsir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, sebagaimana Allah juga tidak dilahirkan, dan Allah juga tidak memiliki istri. Dan jemaah sekalian, ayat yang semisal dengan ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Sampai Allah mengabarkan kepada kita, mengingatkan manusia bahwa Allah tidak memiliki anak, itu termasuk tugas khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat keempat sampai kelima. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu waladah. Dan Muhammad itu diutus untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah memiliki anak. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Tidaklah orang-orang yang mengatakan Allah punya anak itu memiliki ilmu atas ucapan mereka. Tidak pula orang tua mereka. Allah ingatkan, mereka hanya mewariskan dari orang tua mereka yang sama sekali tidak berdasarkan ilmu untuk mengatakan Allah memiliki anak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar dosanya kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyakuluna illa kadzibah. Tidaklah yang mereka katakan kecuali dusta. Jadi jemaah sekalian,
Ini tugas khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika beliau sudah wafat, siapa lagi yang melanjutkan tugas beliau selain umat beliau? Dan itulah kenapa kita menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang tugas kalian adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita. Melanjutkan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Dan Muhammad itu diutus untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah memiliki anak. Karena jemaah sekalian, ucapan tersebut mengandung perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Allah tatkala memuji dirinya di surat Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Dan katakanlah, segala puji hanya bagi Allah yang tidak memiliki anak. Allah memuji dirinya dan memerintahkan kita untuk memujinya dengan mengatakan alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Segala puji hanya milik Allah yang tidak memiliki anak. Berarti tidak memiliki anak itu adalah sifat terpuji bagi Allah. Dan sebaliknya, mengatakan Allah memiliki anak itu adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di surat Al-Baqarah ayat 116, Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari memiliki anak. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan mereka, orang-orang yang tidak beriman itu berkata, Allah memiliki anak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, subhanah, maha suci dia dari memiliki anak. Dan ayat yang semisal ini sangat banyak dalam Al-Quran. Allah mengatakan, dia maha suci dari memiliki anak. Berarti jemaah sekalian, ucapan Allah memiliki anak, itu adalah perbuatan atau ucapan yang mengotori dan menodai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan dia maha suci, maha bersih dari memiliki anak. Karena ucapan tersebut telah mengotori kemuliaan dan keagungannya. Sebab mengatakan Allah memiliki anak, kalau kita kembali kepada penjelasan para ulama ahli tafsir, itu sama saja mengatakan Allah seperti makhluk yang memiliki anak, yang butuh kepada anak untuk melanjutkan dia, dan nanti dia akan binasa, akan musnah. Ini pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kalimat biasa. Sehingga Allah gambarkan jemaah sekalian bagaimana kemarahannya di surat Maryam mulai ayat 88. Tatkala manusia mengatakan Allah punya anak, benar-benar Allah sangat murka semurka-murkanya. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir-hampir bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir pula gunung-gunung runtuh. An da'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maksud ayat ini, kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, langit, bumi dan gunung-gunung mengetahui
tatkala manusia mengatakan Allah memiliki anak, Allah sedang murka semurka-murkanya. Sehingga langit, bumi, dan gunung-gunung merasa takut. Saking takutnya mereka, sampai-sampai mereka hampir musnah, hampir hancur berkeping-keping. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menahannya. Kalau Allah tidak menahannya, kita juga sudah hancur binasa. Menunjukkan kepada kita jemaah sekalian betapa dahsyatnya murka Allah ketika manusia berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahada asbaru ala adan yasma'uhu minallahi azza wa jalla." Tidak ada satupun yang lebih sabar daripada Allah azza wa jalla atas ucapan jelek yang ia dengarkan. Innahu yusyraku bihi, yaitu mereka mempersekutukan Allah, wa yuj'alu lahul walad, dan mereka mengatakan dia memiliki anak. Tsumma huwa yu'afihim wa yarzuquhum, tetapi dia masih memberikan nikmat dan memberikan rezeki kepada mereka. Ini adalah hadis yang patut kita ajak orang yang berkata Allah punya anak untuk merenung betapa Allah sabar mendengarkan ucapan mereka padahal Allah sedang marah dan Allah masih terus memberikan rezeki kepada mereka. Dan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mendustakan aku padahal dia tidak pantas melakukannya. "Wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik." Dan dia mencaci aku padahal dia tidak patut melakukannya. Fa amma takdzibuhu iyaya fa za'ama anni la aqdir an u'idahu kama kana. Adapun pendustaannya kepadaku adalah dia mengatakan bahwa aku tidak mampu menghidupkan dia kembali seperti sebelumnya. Maka ini pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun caciannya kepadaku, faqauluhu li walad, yaitu dia mengatakan aku punya anak. Lihat jemaah sekalian, dalam hadis qudsi Allah mengatakan ini sama dengan mencaci Allah, memaki Allah. Tatkala manusia mengatakan Allah memiliki anak, fasubhani an attakhidha sahibatan aw walada, maka maha suci aku dari memiliki istri dan atau memiliki anak. Maka Allah sucikan dirinya dari memiliki anak. Masih banyak lagi jemaah sekalian dalil-dalil yang menunjukkan betapa dahsyatnya murka Allah ketika manusia berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak. Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama Islam dari seluruh madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Itu tidak ada perbedaan pendapat ulama. Ataupun hari raya non-muslim yang lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat. Kenapa? Karena kalau dia mengucapkan selamat, berarti dia menyetujui atau meridhoi. Meskipun dia mengatakan, hati saya nggak setuju, tapi perbuatannya menunjukkan persetujuannya. Dan itu bertentangan dengan akal sehat. Mereka meyakini Allah punya anak, kemudian mereka rayakan hari lahir orang yang mereka yakini anak Allah, lalu kita ucapkan selamat. Itu nggak masuk akal jemaah sekalian. Allah sedang murka atas keyakinan
yang membuat mereka merayakannya, lalu kita ucapkan selamat. Dan kita semuanya pasti sepakat. Tidak pantas kepada seorang koruptor kita katakan selamat. Anda sekarang kaya raya. Nggak pantas kita ucapkan seperti itu. Yang harusnya apa kita katakan kepadanya? Bertobatlah engkau. Kembalikan uang negara, kembalikan uang rakyat. Itu yang seharusnya kita katakan kepadanya. Dan merayakan suatu keyakinan bahwa Allah punya anak, itu lebih besar dosanya daripada dosa korupsi. Korupsi dosa besar. Tapi itu bukan dosa yang terbesar. Dosa yang terbesar adalah kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa kekufuran adalah meyakini Allah memiliki anak. Ditambah lagi menyembah anak itu. Dan itulah hakikat Natal. Natal itu adalah sebuah perayaan yang diadakan untuk menyembah Nabi Isa alaihissalam, yang mereka sebut Yesus, yang mereka istilahkan dengan misa. Jadi bukan sekedar perayaan biasa, itu adalah penyembahan kepada beliau. Jadi minimalnya 2 kekufuran terkandung di dalamnya. Pertama, keyakinan Allah punya anak, sehingga mereka senang karena anak Allah itu diturunkan ke muka bumi untuk menebus dosa, maka mereka pun merayakan hari lahirnya. Yang kedua, mereka menyembah beliau. Dan perayaan itu ditujukan untuk menyembah beliau. Oleh karena itu jamaah sekalian, bukan termasuk toleransi kalau kita mengucapkan selamat Natal. Itu adalah pelanggaran berat terhadap ajaran Islam. Bukan termasuk toleransi. Toleransi bukan seperti itu. Sehingga ulama Islam dari seluruh madhab sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya non-muslim, termasuk di dalamnya hari Natal. Ini disepakati seluruh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Berikut saya nukilkan di antara nukilan kesepakatan ulama disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah. Wa amma tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtassa bihi faharamun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat terhadap simbol-simbol kekafiran yang merupakan ciri khususnya, maka itu hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan, tahni'atul kuffar bi'idil Christmas atau ghairihi min a'yadihim ad-diniyah haramun bil ittifaq. Memberi selamat kepada orang-orang kafir dalam perayaan Natal dan perayaan agama mereka yang lainnya adalah haram menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Kalau kita buka jemaah sekalian, kitab-kitab seluruh ulama dari seluruh madhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, semuanya sepakat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya non-muslim ataupun terlibat di dalamnya. Ikut membantunya atau ikut merayakannya, itu hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan Majelis Ulama Indonesia, sejak masa Buya Hamka rahimahullah, itu sudah mengeluarkan fatwa haram. Dan sampai hari ini nggak pernah dicabut fatwa itu. Yang ada malah ada tambahan fatwa yang terbaru. Haram juga seorang muslim mengucapkan salam non-muslim. Itu fatwa MUI yang terbaru. Diharamkan bagi seorang muslim mengucapkan ucapan salamnya orang-orang non-muslim. Karena kalau kita mengucapkan selamat, apalagi turut bergabung dalam acara tersebut, dalam perayaan non-muslim, itu sama saja kita menyetujui. Dan ingat jemaah sekalian, menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam Raudatul Talibin, ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Karena di surat An-Nisa ayat 140 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum
hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah Allah turunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukan dosa kekafiran tersebut sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan tafsir surat Al-Furqan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina la yashhaduna zura." Mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri az-zur. Az-zur itu secara bahasa maknanya adalah kepalsuan atau kebohongan. Tapi secara tafsir itu maknanya luas. Di antaranya beliau sebutkan penafsiran dari para ulama terdahulu, termasuk tafsir az-zur adalah a'yadul musyrikin. Hari raya orang musyrik. Kemudian beliau sebutkan sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis 'ala ma'idatin tudaru 'alaiha al-khamru." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan sebuah meja yang diedarkan padanya khamar. Maksudnya, meskipun dia nggak ikut minum, tapi dia nggak boleh duduk di situ. Begitu pula, semua perbuatan dosa, kita nggak boleh ikut hadir bersama orang yang melakukan dosa itu. Dilarang kita melakukannya. Dilarang pula kita menghadirinya. Apalagi dosa terbesar, yaitu melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian, ikut serta dalam perayaan Natal atau perayaan non-Muslim yang lain, begitu pula mengucapkan selamat kepada mereka, itu bukan toleransi. Itu adalah pelanggaran berat di dalam agama Islam yang disepakati ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat dari seluruh mazhab bahwa itu perbuatan yang haram. Kalau kita sering mendengarkan ulama berbeda pendapat, misalkan ada yang sholat subuh pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Ada yang sholat tarawih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Banyak lagi perbedaan pendapat ulama. Kalau kita buka buku-buku fikih, jangankan antar mazhab, terkadang dalam satu permasalahan, dalam satu mazhab, itu bisa jadi sampai 4 atau bahkan lebih pendapat. Itu dalam satu mazhab. Belum lagi kalau dipadukan dengan mazhab yang lain. Tapi dalam permasalahan ini, nggak ada perbedaan pendapat. Seluruh mazhab, semuanya sepakat. Haram seorang muslim terlibat dalam hari raya non-muslim atau sekedar mengucapkan selamat. Dan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan keras terhadap orang yang menyelisihi ijma ulama. Jadi, jemaah sekalian, kita harus paham dalam persoalan agama. Ada yang ulama sudah sepakati. Ada yang ulama perselisihkan. Kalau ulama sudah sepakat, itu nggak boleh lagi kita beda pendapat. Yang beda pendapat, dia pasti tersesat. Contoh jemaah sekalian, kita semua tahu, ulama Islam sepakat, sholat 5 waktu itu wajib. Kalau kemudian ada orang yang berpendapat, setelah saya teliti, setelah saya pelajari, ternyata sholat subuh sunnah. Maka kita semuanya pasti sepakat, dia salah, nggak mungkin dia benar. Biar dia datangkan banyak ayat, banyak hadis, pasti dia salah, nggak mungkin dia benar. Kenapa? Karena dia menyelisihi ijma ulama, kesepakatan ulama. Jadi ini kedudukan ijma. Kalau ulama sudah sepakat, yang menyelisihinya pasti salah, nggak mungkin dia benar. Bahkan itu adalah ciri-ciri penyesat umat. Kalau dia menyelisihi kesepakatan ulama. Beda halnya kalau ulama masih beda pendapat. Mungkin masih ada ruang bagi kita untuk beda pendapat. Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 115. Bahaya menyelisihi kesepakatan ulama. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya.
dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, maksudnya dia menyelisihi ijma'. Terutama ijma'nya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa hukumannya? Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Artinya dia pasti tersesat. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini ancaman bagi orang yang menyelisihi ijma', kesepakatan ulama. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan. Artinya kalau ulama sudah sepakat, itu pasti benar. Yang menyelisihinya itulah kesesatan. Jadi dalam hal ini kita harus paham, ulama tidak berbeda pendapat dari seluruh mazhab. Silahkan buka kitab dari mazhab manapun, semuanya sepakat atas haramnya seorang muslim terlibat dalam hari raya non-muslim atau sekedar mengucapkan selamat. Kemudian kita masuk ayat yang terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun atau satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Abul Aliyah rahimahullah, maknanya adalah walam yakun lahu syabihun wala mithlun wala idlun. Tidak ada yang serupa dan yang semisal dengan Allah, tidak pula ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Mujahid rahimahullah, maknanya adalah lam yakun lahu sahibah. Allah tidak memiliki istri. Intinya adalah dia tidak sama seperti makhluk, dia yang esa, dia yang maha tinggi lagi maha besar, semua sifat-sifatnya sempurna, sehingga tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua selain Allah adalah makhluknya. Tidak ada zat yang ketiga. Yang berwujud itu hanya ada dua. Hanya ada Allah, yang kedua adalah makhluknya. Maka tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian penjelasan tafsir ringkas surat Al-Ikhlas. Semoga kembali mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.